Kadang ya kayak suami saya gitu loh. Saya sadar itu suami saya kan kerja. Kau merasakan Tindihan. Iya. Dadanya sakit, kayak ada yang nindihin. Iya. Allah Akbar. hati-hati. Mulane gue dikonconi seneng karo awakku, suaminya membawa sesuatu dan Tempat kerjanya. kesendiriannya digunakan. Tempat masuk enak aja. Badan rasa tak Teriak Allah Akbar itu karena kayak mereka sangat keras ingin menguasai jiwa dan ragamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratnasti Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga semua Sobat Mata Langit di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada tamu dari Madiun, kota kelahiranku, namanya Ibu Widowati atau dipanggil Ibu Wid ya. Ini ponakannya namanya Rian. Nah, Ibu Wid ini mengalami gangguan di luar nalar yang akhirnya memutuskan untuk datang ke markas Mata Langit. Nah, Ibu bisa diceritakan gangguan yang dianggap ganjil itu apa? saya sering mimpi itu loh, ketindihan, mimpi buruk. Terus kayak diganggu makhluk halus. Ibu pernah didatangi Dalam mimpi. Ya kayak antara wujudnya kayak, iya. sadar dan tidak. Iya. Kadang ya kayak suami saya gitu loh. Terus apa yang bisa Saya sadar itu suami saya kan kerja kok pulang gitu loh. Terus saya bilang, kamu itu bukan suami saya kerja kok kamu saya bilang gitu. Dia maaf, dia mengajak Ibu berhubungan selain Iya, suami istri. iya. Oh gitu. Iya. Kurang ajar ya. Berarti dia menyerupai suami Ibu tuh untuk mengelabuhi supaya Ibu mau diajak berbuat sama dia gitu. Berapa kali Ibu didatangi makhluk itu? Sering itu. Sekali waktu dia menyerupai suami Ibu, tapi Iya. sekali waktu seperti apa wujudnya? Ya kayak hitam besar itu loh. Kayak. Genderuwo, berbulu. Ya seperti itu. Tapi saya nggak jelas wajahnya itu loh. Yang jelas Ibu melihat badannya itu memang besar dan hitam gitu ya. Iya. Orang itu dibaca ini apa itu ayat kursi itu malam-malam itu kayak saya mimpi itu dia ketawa gitu loh. Jadi Ibu baca di kursi ketawain sama Iya. setan itu. Saya itu nggak mempan dibacain seperti itu gitu. Dia ngomong gitu. Iya. Jadi saya itu gimana ya nggak mau Itu sudah pengen sembuh itu Iya. loh. Sudah berapa lama kejadian ini? Udah lama. Hitungan tahun. Iya. Saya udah cari orang pintar itu kesana kemari itu loh. Pengen sembuh itu. Maaf, Tapi itu baru saya potong. Kan Ibu bilang suami Ibu saat itu sedang pergi, tiba-tiba Iya. dia datangi. Nah, Iya. suaminya kemana? kerja di Kalimantan. Oh, jadi Ibu ini long distance relationship. Jadi suami kerja di Kalimantan, Ibu di Madiun. Iya. Tiap 1 tahun itu baru pulang kontrak. Setahun gitu. sekali Iya, baru pulang. Iya. Berarti dia mengelabui Ibu supaya Ibu berpikir Iya. suaminya datang ya. Iya. Terus Ibu sudah berobat tadi bilang ke alternatif. Iya, saya udah kemana dibilang orang kesana itu orang pintar, saya kesana. Kemana Terus aja, kemana? Ya ke Jogja itu saya juga udah Datangin, terus? ke Blitar, Nganjuk. Pokoknya Pasuruan. dekat-dekat situ juga ada sudah kemana-mana. Bahkan itu pengobatan yang ada di YouTube didatangi ya semuanya. Iya, Tapi iya. belum ada hasilnya. Iya, Mudah-mudahan nanti ada jawaban di sini ya Bu ya. iya. Nah, Ibu Tapi berpisah sama suami itu berapa lama sekali baru ketemu? 1 tahun. Oh lama ya, Iya. 1 tahun. Jadi di situ dimanfaatkan ya sama makhluk ini sehingga ya dia seolah-olah itu suami Ibu pulang. Karena memang di tempat itu juga di rumah itu memang rumah Ibu tuh ada pohon di depan apa di belakang? Dulu ada pohon, Heeh. tapi saya tebang itu. Udah tebang Iya, mangga itu. di depan. Iya. Besar pohonnya. Iya. Besar. Ya, sebesar maksudnya tingginya semana? Lebih tinggi dari rumah atau? Ya, setelah rumah. Oh, serumah ya. itu ditebang terus dibuat itu bikin. Pagar. Iya. Dibuat pagar. Iya. Apa namanya? Dibuat pagar dari Dari batang pohon itu dibuat pagar. Bukan. Oh. Iya, oh tadinya nggak ada pagar, pohon mangga ditebang dulu, habis itu baru buat pagar gitu. Katanya sering kemasukan itu Panglima tadi cerita ular. Ya. iya. Nanti saya bunuh juga itu. Oh ya. Iya, saya kan takut lah. Itu nempelnya di tempat candelan wajan itu loh. Saya ambil wajan Tidak, memasak itu, saya dari situ
Terus saya Kaget dong. pukul, Hmm. saya bunuh aja. Oh, mati dari Iya, dibunuh dan itu satu kali atau berapa kali? sering itu. Sering. Sering. Selain di dapur ketemu di mana lagi? Ya kadang itu depan itu kamar. Di depan kamar itu Tiba-tiba. kayak mau masuk itu loh. Terus di mana lagi? Dia saya bunuh. Dibunuh lagi? Iya. Oh, berapa kali berarti totalnya? Ya sering pokoknya itu. Tapi di belakang rumah ibu itu ibu pernah tahu nggak bahwasanya itu ada dulu ada makam tua gitu, kayak kuburan tua. Enggak. Bayangan saya seperti itu gitu. Katanya ibu dekat sawah. Nah, sawahnya Iya, sawah. di sebelah mana? belakang rumah. Oh, ya mungkin itu kali yang dimaksud Panglima. Tapi Yang mungkin terlihat oleh ibu sawah. ya mungkin wujudnya udah nggak ada lagi ya atau gimana, udah rata sama tanah. Bayangan saya kayak ada makam tua dulu di belakang itu. Suasana di situ termasuk banyak makhluk astralnya gitu di Oh, belakang. ini daerah mana? Saradan Bu ya? Madiunnya Madiun Kabupaten berarti ya? Nah, ini kalau Panglima pantau apakah benar ini ibu ini diganggu oleh makhluk gaib dan makhluk gaib itu apakah ada di badan ibu atau membayang? Jadi dia menyenangi, menyukai, menyenangi dan mengganggu, bahkan mau mencoba untuk mengisi kesendirian ibu gitu, kesunyian, kesepian. Jadi itu dimanfaatkan gitu. Makanya nanti sampai ke depan, maksudnya kalau di kamar mandi itu berpakaian gitu kalau mandi gitu. Jadi tidak mengundang mereka gitu untuk datang dan mengganggu gitu. Seperti itu. Jangan lupa baca doa. Jadi ada siluman kelawar, siluman ular, gundurwo dengan siluman nenek-nenek. Itu 4 sosok yang terlihat saya seperti itu gitu. Itu apa hanya satu arah makhluk yang suka saja atau ada makhluk lain yang sengaja Dan di dikirim samping seseorang? itu saya lihat ada juga makhluk-makhluk yang memang kayak sengaja dikirim gitu. Itu dia yang aku tahu. Kayak siluman ular itu, siluman kelawar itu tuh makhluk yang sengaja dikirim. Tahu saya siluman kelawar itu dan siluman ular tidak akan datang mengganggu kalau enggak ada seseorang yang mengutus gitu. Berarti yang makhluk yang Panglima bilang di daerah itu kiriman orang atau memang ada juga makhluk yang Ada bawa sebagian rumah? memang bawaan tanah, ada satu lagi memang yang dikirim orang lain. Jadi ada dua kelompok yang Dua kelompok. berbeda gitu di situ, tapi bersatu di dalam itu sekarang. Maaf Bu, mau tanya, selain ibu di rumah ibu ada yang diganggu nggak? Atau hanya ibu yang merasa gangguan ini? Anak saya juga nggak pernah diganggu. Nggak pernah. Tapi katanya suami Iya, kemarin tuh mau itu, saya bicara apa itu, dia itu marah-marah. Sampai mau itu, mau ambil Nah, pisau itu di dia. dapur itu. Terus saya takut saya Mau kunci pernah di dibunuh kamar sama mandi. suaminya? Iya, mau ambil pisau di dapur itu. ada ucapan dari suami kalau aku mau Iya. bunuh, gimana? Saya bunuh nanti kamu. Lari, ambil pisau terus lari, takut toh, tak kunci itu pintunya itu. Jadi terlihat juga ada makhluk panas pati, makhluk api yang memang membuat rasa panas di dada mereka gitu. Sehingga Mengganggu terjadinya rumah tangganya ya? gesekan, bentrokan yang membuat satu sama lain saling membenci. Ngomong baik-baik, saya cerita baik-baik, dia tuh kayak Emosi. enggak iya, nggak nyambung. Kasihan ya, padahal kan ketemunya jarang, cuma setahun Iya. sekali. Sekali-sekalinya ketemu Iya, malah iya. ribut. Jadi kalau saya lihat sebenarnya di badan suami ibu ini pun ada gangguan juga gitu. Katanya Nanti kita telisik lagi apa memang gangguannya sudah lama dari luar atau pas suami pulang kena hawa yang ada di dalam rumah. Nanti kita telisik lagi yang lebih jauh ya gitu. Katanya ada yang aneh, suaminya suka apa Bu? Mondar-mandir. Tadi Iya. ponakannya bilang gimana? Itu Iya, pas habis kejadian tadi keluarnya kayak orang bingung gitu. Iya. Bawa motor nggak tahu arahnya. Atau orang Jadi bawa motor mondar-mandir, terus balik lagi gitu. nggak tahu kayak udah keluar ya mau kemana nih ya. Iya, nggak tahu. Kayak memang otaknya dibuat buntu, otaknya dibuat nggak bisa berpikir sehingga rasa amarah yang lebih besar. Karena akal pikiran udah nggak jalan Bu. Dikuasai. Udah panas, udah ditutup mata hati. Jadi memang ada indikasi yang memecah belah rumah tangga ibu juga saya lihat. Nah, salah satunya gangguan dari gundurwo itu dan makhluk siluman ular itu dan kelawar ini. Ada indikasi mau dipecah belah biar apa ya hancur Tapi rumah tangga ibu. maaf, ibu kesini udah izin suami kan? Udah. Ah. Ya, saya telepon itu sama suami saya, izin diperbolehin, terus izin sama anak saya juga Suami saat ini sedang di Kalimantan. Kalimantan. Oke. Berarti nanti akan segera menelisik. Oke. Ayo Bu, Ya. kita koran informasi. Ini adalah makhluk yang bisa memberikan informasi ya terkait masalah yang ibu hadapi. Ayo Bu, sini Bu. Wanikoin matiin awak dewi. Apa maksudnya? Kok kamu bilang ibu membunuh diri sendiri? Sini kamu jangan gitu, deketan. Yang dibunuh itu ular. Kok kamu bilang membunuh diri sendiri? Ya kan Bu? Bunuh ular. Dewi bagaikan awak dewi. Ular itu bagaikan diri sendiri. Kok bisa tanya Bu? Ayo Bu. Kau hidup dalam
lingkungan kami. Maksudmu lingkungan kami itu bagaimana? Ulo-ulo takkan mengganggu uripmu. Menurut dia ular itu tidak mengganggu. Tapi mengganggu kok. Orang masa aja di dandalan di tempat wajan, kadang di itu depan pintu kamar, kadang di depan pintu itu mau masuk rumah itu juga ada. Kadang masuk iya, kadang masuk di dalam itu kamar anak saya. Karena kau hidup dalam lingkungan kami. Emangnya kamu merasa itu Enggak mengganggu kamu? Enggak mengganggu kamu. Walaupun kau bunuh, selalu saja berdatangan. Iya ya, udah dibunuh tapi nongol lagi yang lainnya. Kan saya membela diri sendiri, takut Ya, itu itu dipatok bisa, itu. iya, Karena itu benar. ular kayak Bisa. ular berbisa. Kecil itu, biarpun kecil itu berbisa. Di saat kau melakukan pembunuhan itu, satu persatu selalu memasuki rumahmu, tak henti-hentinya. Makanya aku butuh penjelasan. Kok bisa begitu? Bagaimana bisa ada ular berdatangan? Rumahmu tempat tinggal kami. Kamu merasa rumah ibu itu tempat tinggalmu? Kok bisa? Kau melihat dengan matamu hanya bentaran sawah-sawahan. Kiri kanan ibu sawah. Iya, semua sawah. Oh, jadi rumah ibu tuh di tengah sawah gitu. Iya. Terus Samping sawah, sini sawah, belakang itu sawah. Tapi ada bagian kami Di belakang itu ya? Di yang tak terlihat dengan kedua matamu. jadi ada ular gaibnya di situ yang mewujud gitu. Nah, ibu kan nggak tahu ya, Bu, ya. Iya, saya nggak tahu. Tapi kok ibu tahu bilang di belakang itu? Itu katanya ada orang pintar tuh bilang gitu. Di belakang itu jangan dibikin rumah gitu loh. Itu ada orang bilang seperti itu. Di belakang Tapi rumah tak ibu? bikin di rumah juga, tak bikin dapur gitu loh. Oh, pantesan ibu nemunya di dapur. Iya. Dapur rumah ibu itu menurut kamu adalah rumah kamu? Sudah kukatakan kau tinggal dalam lingkungan kami. Jadi gimana ya, kan kalian nggak terlihat. Yang ibu lihat adalah tanah yang memang sudah dibeli ibu. Jadi ibu merasa berhak. itu dikasih orang tua. Iya, walaupun dikasih orang tua artinya kan sudah jadi hak ibu Iya, dong. iya. Mau dibangun jadi dapur. Kenapa kau selalu saja merasakan ketidaknyamanan? Iya itu. Tiap tidur siang juga nggak nyaman, malam juga nggak nyaman. Di saat kau tertidur, kau merasakan Tindihan. Iya. Dadanya sakit. Kayak ada yang nindihin. Iya. Siapa itu? Kerjaan kamu? tak mengenal waktu. Jadi ibu bilang sering ketindihan itu bukan hanya malam, siang Iya, juga. iya. Saya tidur siang juga datang dia itu. Siapa dia yang datangin ibu di mimpinya terus nindihin? Kau lihatlah bayangan hitam. Iya, saya lihat. Iya, hitam. Terus ibu baca. Iya, saya baca ayat kursi itu kok dia ketawa itu. Kenapa dia itu? Kami pun telah terbiasa mendengarkan suara-suara itu. Itu udah biasa dengan ayat kursi. Karena kami pun tahu kami hidup bergandengan dengan kaum. Tapi kaum berkali-kali membunuh bangsa kami. Saya kan nggak tahu. Jadi maafin lah ibunya ya. Kita hidup berdampingan. Kamu dendam sama ibu. Sakit. Kau pun menghancurkan sebagian dari tempat kaumku. Mungkin karena ibu bangun Bangun rumah itu ya, di belakang itu. Iya katanya. Memang manusia nggak boleh buat rumah di tanah kami sendiri. Jadinya kalian aja yang boleh tinggal di situ, gitu. Apa yang kau lakukan ketika kau menampakkan sesuatu dalam rumahmu? Yang kau lakukan ketika mau nambah dapur itu ibu lakuin apa? Nguruk tanah atau Iya, apa? diuruk. Yang buat kamu terganggu itu apa? Tak ada tata krama untuk kami, walaupun
kami tak terlihat, tapi kami ada. Kau tak semena-mena menghancurkan, menutup tempat kami. Ada lubang yang ditutup Ibu? Bukan sebuah lubang. Kau menutup tempat kami dengan bangunanmu. Ya sudah, kan itu udah terjadi, Ibu kan nggak tahu. Nah sekarang biar ke depan nggak ada masalah lagi, kamu kasih tahu kami dong, kami harus bagaimana nih kalau misalkan mau menambah bangunan, terus tadinya tanahnya kosong tuh harus gimana? Kita kan nggak tahu di situ ada Kan sudah permisi. makhluk itu apa enggak. Ibu udah permisi? Iya. Caranya? Kau Ngomong. menjadi bagian dan kami, karena kau bertempat di atas tempat tinggal kami. Itulah kenapa selalu saja menyerupai manusia-manusia yang ada dalam rumahmu. Iya, itu seperti suami saya itu. Kalau saya bahasa zikir itu loh diketekin. Maksudnya? Iya. Ibu dikatakan gitu? Iya. Kan kalau tidur itu saya sering zikir. Bahkan kami bisa menirukan suara-suara manusia yang ada di rumahmu. Ibu mungkin pernah ada yang manggil padahal nggak ada orang. Iya. Itu saudara saya itu sering itu. Nah, Iya, katanya ada orang manggil itu. itu siapa itu? Apakah itu kelompok kamu? Bukannya kamu keluarga ular? Itu bagian dari kami. Menurut Ibu sosok itu tinggi, besar, hitam. Hitam seperti yang kau lihat dan kau pateni. Oh, hitam kayak ular itu. Ularnya kan warna hitam katanya. Iya, itu. Nah, Ibu bilang Ibu sudah permisi loh. Kok kamu bilang nggak ada tata krama? Emangnya permisinya Ibu nggak cukup? Di saat itulah bangsaku Sejak itu Ibu sering mimpi. Iya. telah berdatangan. Berdatangan baik berupa wujud nyata ular maupun datang ke mimpi Ibu secara goib. Ayo Bu, Ibu harus memperjuangkan diri Ibu sendiri. Ayo. Walaupun atap rumahmu itu kau taruhkan sesuatu, kami tetap bisa menembus. Ibu naruh apa di atap? Mungkin dari pengobatan sebelumnya dititipin semacam jimat gitu untuk ditaruh biar nggak diganggu. Apa? Berwujud apa? Itu sudah saya ambilin tuh depan pintu semua itu. Oh, tapi kan sempat ditaruh. Nah, yang dimaksud dia itu Ibu pernah naruh sesuatu, tapi dia tetap ganggu. Berbentuk apa sih Bu? Tulisan Arab atau apa? Iya. Tapi Ibu tahu artinya? Artinya apa? Jimat Kayak kain itu loh, kain mori. dibungkus. Iya, ditaruh di Isinya? kajunya itu. Isinya apa? Kasih kembang. Kembang. Oh, ya itu. Kenapa? Dengan yang ditaruh Ibu itu kenapa? Kami akan tetap Mengganggu. mempertahankan tempat kami. Sekarang tempat kamu kan tempat kami juga. Nah, jadi bagaimana ceritanya ini biar bisa berdamai? Aku akan tetap mempertahankan Mempertahankan apa mengganggu? tempat kami. Mempertahankan apa mengganggu? Bahasanya beda loh, mempertahankan dengan mengganggu. Kalau mempertahankan tidak mengganggu orang lain. Ibu kan nggak menyerbu kalian, kecuali ibu menyerbu kalian. Kalau ibu menyerbu kalian, memaksa kalian untuk keluar dari sawah-sawah itu, nah itu baru namanya kamu wajib mempertahankan. Tapi kan ibu tidak mengusir kalian. Itu tanahnya beliau, ada sertifikatnya. Beliau buat rumah di situ. Kok kalian merasa mempertahankan? Emang kalian diusik? Bahkan sekarang nih kalian yang mengusik gitu loh masalahnya. Wanita itu yang saat itu mendatangimu, memasuki alammu. Apa ada mimpi nenek? Rambutnya panjang, putih. Iya. Datang ke mimpi Ibu. Iya. Terus ngomong apa? Rambut saya itu digini-giniin terus. Digini-giniin. Ibu kayak dibelai gitu. Iya. Ngomong apa? Nggak ngomong. Siapa nenek itu? Iya. Saya sadar itu. Oh, mimpi itu. Berarti antara sadar dan nggak sadar. Bukan itu siang itu kan. Wah, kan. Kenapa? Karena akan ada sebuah pesan sesuatu untukmu. Apa pesannya? Dan nenek itu siapa? Jika bukan karenanya, mungkin
kami sudah menjalankan Mungkin itu penjaga ibu dari leluhur ibu. aliran darah. Benar bu. Mungkin kami sudah menonaktifkan otot-otot. Bahasanya. Kalau tidak ada nenek itu, dia mungkin sudah menonaktifkan otot-ototmu. Jadi bu mau dibuat lumpuh. Jadi Awalnya pun kami tak mengganggu. Kau berkali-kali selalu menyakiti kami. Kan nggak tahu kalau ada bangsa kamu. Itu ular kan mengganggu ya tak bunuh. Membuat hidup kami pun semakin besar untuk menggodam bangsamu dengan yang kau berikan. apa itu? Makan. Ngasih makan. Maksudmu gimana? Yang kau buang begitu saja. Ibu suka buang apa? Garam. Oh, iya, ibu buang garam itu kan niatnya untuk ngusir ya. Iya. Nah, terus Ganggu. biar ularnya nggak masuk. Ah. Itu yang kamu maksud. Dan sampah-sampah itu Sampah. Tapi kan tak bakar terus sampahnya. Ibu buang sampah di mana? Ya di Belakang rumah? Di belakang rumah tapi tak bakar terus, nggak pernah kotor. Tak bakar. jangan pernah kau sembarang membakar di tempatku. Oh, yang dimasalahkan bukan sampah yang dibakar, tapi tempat untuk ibu membakar sampah itu rumah dia. Gitu ya maksudmu? Dan kau pun harus mengetahui waktu-waktu bangsa kami memasuki sore hari. Ibu bakar sampahnya jam berapa? Kadang ya sore. Maghrib. Iya. Menuju maghrib. Iya, setengah 6 ada. Ada lagi Ada waktu saya bakar. pembakaran Jadi kamu pernah terganggu saat ibu bakarnya sore? yang kukatakan tak ada lagi pembakaran di saat memasuki sore hari. Harapan dia ibu jangan bakar sampah kalau udah deket maghrib, karena itu mereka mulai beraktivitas. Saya kan nggak tahu. Kalau sempatnya sore ya saya bakar sore. Dan pembuangan air panas itu Air panas. Ibu suka buang air panas? Iya, tapi di tempat itu tuh, cuci piring itu tak buang di situ. Iya, lubang wastafel. Iya. Mereka duduknya di situ. jangan kau langsung membuangnya, karena yang kukatakan tempat tinggalmu adalah lingkungan kami. Itu semua rumah atau belakang cuma dapur doang? Lebih banyak dan lebih disenangi bangsaku berada di ruang belakang. Iya. Dan ngumpul di dapur itu ibu. Kau pun merasakan di saat memasuki kamar mandimu. Iya. Tapi saya berdoa sama Allah. Tapi pernah diganggu di Iya. kamar mandi? Gimana gangguannya? Ya kayak ada yang liatin gitu lah. Ada siapa di kamar mandi itu yang ngintip ibu mandi? Apa yang terjadi di kamar mandi? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kayaknya mau ganti mangkuk ini. Ini anjing. Apa ini? Assalamualaikum. Kamu bisa turun nggak? Salam. Oh, dia jawab salam. Maaf, dengan siapa ini? Ini sejenis apa ya? Belang-belang Harimau. Dari kadang memasuki malam genggongan serigala berarti. genggongan Gonggongan berarti anjing dong. itu alas. Rumah ibu dekat hutan. Kalau alas kan hutan. Iya, hutan tapi ya berapa meter ya? Itu katanya dekat rumahnya dekat hutan itu tuh. 100 meter. Manggiran. Berarti nggak kilo. Yang kita pernah liputan ke sana. Maksudmu hutan Manggiran? Nggih, katanya alas. Lalu apa hubungannya alas itu dengan ibu? Aku yang mengenali jenengan Kenal sama kita. hutan itu pun bermacam-macam golongan.
Jadi dia bikin perumpamaan di hutan tuh banyak makhluk berbagai jenis, di rumah ibu juga. Ini untuk gangguan yang dirasakan ibu, Anda bisa kasih penjelasan? Tanah itu bisa dibilang seperti tanah keramat. Oh, yang tadi dibilang Bang Ima ada makam itu kali. Maksudnya tanah keramat bagaimana? Banyak bangsa-bangsa sepertiku. Tapi ada yang usil itu Dan suka yang itu datang. nggak saya itu, yang mirip suami saya itu siapa itu? Itu sing di atap rumah. Lu sering ngedenger guduk-guduk itu nggak? Iya, itu tak pikir itu tikus. Oh, itu makhluknya. Kadang gedungnya dewar gitu. Allah Akbar. Hati-hati dengan yang hitam di atap rumah. Dia pun menginginkan suatu Iya, itu saya mau bangsa dinikahin. tubuh. Nah, dia pengen satu buah Iya. katanya. Ibu pernah dilamar kan? Dia mau dinikahin, saya bilang saya nggak mau, mana mungkin itu manusia sama bangsa gitu. Dia Sampai itu terjadi, kau tak bisa lepas darinya. Ya, terima kasih. Ya wes, makasih. Namanya siapa kamu? S. Makasih ya. Oke, katanya assalamualaikum. Ayo Bu, kita deketin Ismi Bu. Kayak penari nih, bagus tarinya. Kamu siapa? Bisa kita komunikasi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di suamimu. Dia nanyain di suamimu katanya. Suami ini saya kerja. Ojo sedih terus. Biyen cilik nangis terus. Nanti saiki nangis. Mbak Mbak Putri ini ya? dirawati bae. Kangen yo karo Sinta. Emang ibu dirawat oleh nenek? Iya, Orang tua ibu? meninggal. Ojo mikir urip dhewe ning dunya. Mulane kowe dikonconi. Seneng karo awakmu. Itu ya yang suka ya? Ki biyen cilik wedih terus. Nanti saiki uripe kesepian. Kecil yo kesepian. Saiki yo kesepian nih. Mbak masuk terima aja. Lesok ora ono sing sayang awak. Aduh. Ora aku karo gede. Duwe lananganmu apik kabeh. Ya dah. Aku wis ngomong. Eling ora usah mikir sing abot. Aku melas lemah awakku. Gak punya siapa-siapa ya. Mula-mula ki awakmu merangsang abot rasane ning kene. Bar suamimu mulai. Nggih. Pulang dari Oh, Kalimantan. jaluke hubungane ora-ora. Nggak wajar. Ya, nganti ora sanggup butuhku. Kok tumben kaya ngene? Ingat ora? Dulu pertama kali berapa tahun ini udah lama nak. Bukan hitungan 1-2 tahun lebih. Ya. Bahkan bisa dibilang puluhan tahun. Sejak pertama pernikahan
tidak. Kamu pertama kali melahirkan anakmu ditinggalkan dirimu, lalu datanglah suamimu. Ingat, Maksudnya? jadi suaminya membawa sesuatu dari Tempat kerjanya. Oh. Karena pada saat itu suami melakukan hubungan suami istri yang tidak biasa. Ingat tidak? Karena begini, di sana kehidupannya sangat keras. Di Kalimantan kerja di mana, Bu? Kerjanya tuh apa itu? Nebangi Nebang kayu. Oh, pohon, ditebangi untuk Nggih. pohon-pohon putih logging. ditebangi. Yo, pohon apa dok? Jati. Itu pohon Bukan jati. Ya, Ya, Dok. kerjanya di hutan ya. Lah, sampun suwe ning ngono ya dok. Emang Ibu udah berapa tahun nikahnya? Udah anak ini umur 24 itu. Itu sekitar 25 tahun. 5 tahun. Iki mulai kemana-mana tidak beres. Lawak dia ini kan hanya tindihan. Lah pusate ning endi? Dadi memperkarakan rumah kuwi enek perkara. Lah yo teko ulo ning Masuk omahe. ular. Lah saiki ngene. Lah yo kalau memang di rumah lingkungane kono tanahe yo ora apik, kabeh dulurmu ya ditekoni apa ora? Yang Omahe didatangi dulurmu. Cuma Ibu yang datangin ular. Ora to? Saudaranya enggak. Iki yo kowe dulure to. Omahmu ngendi wong tuwa? Deket situ. Deket sih. Didatangin ular enggak? Tekoni apa ora? Ngrasani apa sih dirasani lekmu ki Rasakan ora? enggak? Merasakan yang di Iki to nah. Lah mulane iki perkarane ning suaminya. Mulane aku tak ngene ngeling ono awake. Dia kesendiriannya digunakan. Yang mengikuti suami singgah di rumahnya tidak kembali lagi. Karena kan dia di sana ya sendiri, di sini sendiri. Kehidupan di sana kamu tahu tidak? Tidak tahu toh? Suami enggak cerita. Bagaimana suamimu di sana tidak tahu. Iya. Nah ya mulane Ada makhluk apa di badan suaminya, Mbah? yo budi ireng kuwi. Oh, makhluk itu dari suaminya. Iya. Dan di sananya suaminya kok bisa dapat makhluk itu? Apakah dikirimin orang? Lah kan jenenge akeh sing nyambut gawe kono akeh. Karena persaingan. Iya. Oh, alah. Jadi sebenarnya targetnya itu untuk suaminya, tapi kena istrinya. Lah, walau kayak gitu senang. Pesanku sudah nyampe kepadanya. Iya. Tolong digariskan itu bahwasannya sing dikandani aku krungu mau anak Panglima mengatakan ada yang ingin Memecah belah. Nah, tapi aku mau menjelaskan aku pingin iki sing penting DE iso bentengi awak itu. Ora usah mikir sing ganggu, sing jelas ono sing ora apik kanggo rumah tanggamu. Makanya dia itu kurang perhatian awakmu. kurang perhatian, kurang kasih sayang si suaminya ini. Mbak Putri sudah pergi, diganti ya makhluk lain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kefahal Bahasa apa ya? Ya. kau yang hampir menghampiriku lalu kembali lagi. Yang di hutan Mangiran. Kan kuncinya bilang di sana ada makam, aku merinding nih. Waalaikumsalam. Di sana Iya. ada makam Syekh, tapi kita Iya. nggak jadi karena udah keburu sore. Iya, iya, iya. Merinding aku. Iya. Kabar baik kan? Iya. Begini, maafkan saya hadir di antara kalian. Nggak apa-apa. Ada satu pesan yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Apa pekerjaan suamimu? Merantau, Sebagai apa di sana? tebang kayu. Pengawas kalau nggak salah. atau dia yang melakukan Bukan, tebang kadang ya. operatornya? Iya. Dia tukang potongnya. Berarti Dia langsung operatornya. pinso ya. Inti dari pekerjaannya adalah menumpang Operator alat terbang itu. datang 5 tahun. Iya. Apapun pekerjaan kita akan berdampak kepada kita. Ada Iya. risikonya Maka kan? dikatakan gejala yang baik
menebang pohon sembarangan. Itu jelas. Ya. Barang siapa menebang pohon, maka akan dituangkan air yang sangat panas di kepalanya. Dan ada juga di salah satu ayat Al-Quran mengatakan, pengerusakan di darat dan di lautan atas perbuatan manusia, maka Allah akan membalas setiap perbuatan itu. Tebanglah jika memang sudah waktunya harus ditebang, tapi jangan menebang sembarangan. Itu jelaslah. Maka aku katakan kepada kalian, apa yang menimpa kita adalah suatu pesan untuk kita. Ya. Karena Allah tidak akan mungkin menyengsarakan umatnya. Maka Rasulullah selalu memberikan pemberitahuan atas apa yang harus dilakukan dan dihindari. Maka penyerupaan itu adalah mirip sekali dengan suami. Kenapa suami tidak pulang dalam waktu yang harusnya dia bisa mengukurnya apa yang dicari? Harusnya sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu kali ya guys ya. Tapi ini Tidak 1 tahun mungkin sekali. 1 atau 2 bulan. Oh, jadi minimal Kadang 1,5 tahun. ini malah 1,5 tahun baru pulang loh. Harusnya bagaimana menurut saya? Hubungan suami istri bila berjauhan maka akan mendatangkan mudarat. Karena suami istri sejogjanya adalah ladang ibadah. Kenapa? Berjauhan. Semua kembali kepada diri kita. Pasti akan ada mudarat. Kau sendirian dan dia pun sendirian. Tidak mungkin yang namanya keluarga berjauhan akan baik-baik saja. Apa alasannya dengan waktu yang berlamaan? Karena nggak dapat izin dari bosnya atau apa alasannya Bu? Mungkin kontrak itu. Oh, kontrak katanya Mbak. Kerja. Ada waktunya untuk libur. Mungkin pas libur itu harusnya pulang, mungkin gitu maksudnya. Gitu ya saya. Dengan kondisimu yang seperti ini, ada sesuatu jiwa yang kota, jiwa yang kesepian. Maka datanglah menguji. Sudah berapa lama kau berjalan dalam keadaan seperti ini? Tidak menikah. Habis menikah itu 1 bulan itu udah tahun lebih ditinggal dong. kerja kok. 1 bulan itu sudah. Istri bukan hanya sekedar diberi makan, batin pun harus dipenuhi. Berapa lama dia pulang ke rumah? 1,5 tahun. 1 tahun Maksudnya sekali. pas di rumah. Keberadaannya Di rumah tuh berapa hari? ketika dia Kadang kembali, 1 bulan sudah balik Oh, lagi. sebulan udah balik lagi. apakah itu cukup untukmu? Kukatakan padamu, apakah itu cukup? Jawab jujur Ibu. Ibu merasa cukup nggak kalau suaminya datang hanya 1,5 tahun sekali, walaupun 1 bulan bersama? Kalau aku sih enggak. Enggak, aku nggak bisa kayak Ibu. Kalau di rumah itu loh kerjanya itu apa nggak bisa loh. Di sawah atau apa itu nggak bisa. Jadi 1 bulan tuh benar-benar istirahat, nggak kerja apa-apa. Iya, kalau kepengen di rumah terus itu loh nggak kerja itu loh. Lah iya, tapi Usianya semakin bertambah. Lalu di mana letak ibadah rumah tangga? Iya, tak suruh sholat itu loh. Nanti gitu. Sholatnya itu cuma setahun sekali, Idul Fitri saya Bukan bilangin. dirinya Saya itu sendiri. pengen dia itu sholat, jadi pemimpin itu loh, pemimpin rumah tangga. Imam ya? Iya. Tanggung jawabnya sebagai imam banyak terbengkalai. Sungguh ini ujian bagimu. Maka kau ingin diambil oleh bangsa mereka, menyesatkanmu. Tapi saya takut sama Allah, bukan takut sama dia. Saya tahu kau pemberani. Jika kau bukan wanita yang pemberani, kau sudah pergi jauh mengurus anak-anakmu sendiri. Saat kau mengandung kau sendiri, ingat, iya. melahirkan dengan Sendiri. siapa kau, maka itu dia sangat kuat. Ya. Lalu apa yang terjadi pada dirimu? Kau merasa tertindih. Itu ketindihannya. Iya. Itulah Ya. Nah, Panglima tahu kenapa manusia merasakan ketindihan. Karena adanya bangsa-bangsa kami yang keberadaannya sangat dekat dengannya. Kenapa merasa dada yang lebih dulu merasakannya? Sesak sekali karena dia ingin merasuki jantungnya, hatinya, agar manusia tidak merasakan
keimanan di dalamnya, maka selalu saja merasakan seperti dada yang berat terlebih dahulu. Begitu ya. Bibir tak dapat bicara, Mau teriak itu. badan rasa tak Teriak bergerak Allah Akbar itu karena kayak mereka berat. sedang sangat keras ingin menguasai jiwa dan ragamu. Itulah tindihan. Maka kenapa? Apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari hal-hal demikian sebelum kita tertidur, sebelum kita beristirahat? Baca doa. Tidak hanya sekedar membaca doa, berwudu, lalu apa? Ayat kursi, Sholat. Lalu apa? minta perlindungan sama Allah. Ada rangkaian yang harus dibaca. Ayat kursi, surah-surah pendek. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Ya, Terus apa lagi? kalau kau sanggup membaca surah Al-Baqarah, bacalah. Tapi jika tidak, bacalah yang kau sanggupi Minimal 4 itu ya. pada intinya. Ayat kursi. Lalu doa, tidur, dan tiupkan ke seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi nak ketika sudah membacanya masih saja diganggu? Kau seperti itu? Udah berdoa tapi masih diganggu ya? Apa menurut nak Panglima? Di mana salah? Nah, itu dia. Itu yang menjadi pertanyaan saya juga sih, karena terkadang kita sudah mempercayai diri kita dengan sebaik mungkin berdoa, menanamkan energi doa itu di dalam darah daging dan tulang kita, tapi makhluk halus ini masih tetap bisa masuk dan meresap gitu, walaupun akhirnya kita terjaga. Jadi tidak bisa totalitas, memang mereka tidak bisa dekat gitu. Kenapa bisa begitu? Karena tidak memasrahkan jiwa dan raga kita kepada Allah. Itulah kekurangan. Oh iya benar. Kalau kita memasrahkan semuanya kepada Allah, yakin Allah itu ada. Ketika lisanmu, bibirmu bergetar, hatimu mendengar, dan telingamu bisa mendengar, maka pasti akan sampai kepada Allah. Bukan hanya sekedar pikiran dan juga mulut kita, tapi ketika jiwamu, mulutmu, pikiranmu, semua dikerahkan, bukan cuma 2 bagian, tapi 3 bagian anggota tubuh. Pikiranmu, mulutmu, dan hatimu. Bukan hanya sekedar hafalan dalam pikiran saja. Karena mereka lebih pandai bacaan daripada kita. Tapi mereka tidak mengimani apa yang mereka baca. Itulah kuncinya. Benar. Ini kaitannya dengan yang dibaca ayat kursi, nggak takut itu loh Bu. Kau sudah paham apa yang kumaksudkan. Mereka lebih hebat dibanding kita. Tapi jika hati yang membacanya dan yakinkan setiap perkataan Allah itu sungguh nyata dan benar adanya. Berarti kalau berdoa harus benar-benar dalam hati, yakin gitu Bu. Terus maaf ya, mau nanya, berarti apakah menurut saya suaminya juga harus diobatin? Ya, jangan dianggap remeh. Karena dia berkaitan dengan larangan. Karena dia berkaitan dengan dirinya sendiri yang sulit untuk beribadah. Kau termasuk keturunan dari keluarganya. Bagaimana menurutmu? Sikapnya kau lihat sendiri, bukan? Kamu menyaksikan sendiri yang dia naik motor bolak-balik, nggak tahu arah tujuan itu. Apakah manusia akan selamat jika dia tidak beribadah? Akan ada sesuatu yang akan datang kepadanya. Pasti Allah sayang kepada setiap hambanya. Dengan apa? Dengan apa yang terjadi dalam keluarganya. Agar dia kembali untuk melihat apa yang harus kuperbaiki, di mana salahnya. Ini harus sampaikan ke suaminya Ibu. Soalnya kan sumbernya dari dia. Karena pikiranmu dan hatimu terkadang Belum tidak sinkron. sama. Ingat firman Allah bukan sekedar dibaca, tapi dirasakan. Di mana? Nak Panglima tahu apakah Nak Panglima mencintai Rasulullah? Cinta sih. Dari mana Dari cinta itu datang? dari hati. Karena keyakinan. Keyakinan.
Begitu pula dengan doa yang kau lantunkan, letaknya ada di sini. Ya. Maka bacalah di dalam jiwa, bukan dengan pikiran, karena menggambarkan sesuatu di dalam pikiran kita pasti akan berubah. Karena pikiran kita pasti akan ada perubahan. Iya. Tapi hati tidak akan pernah berubah. Kau sudah mengerti. Udah paham. Tempatmu tidak jauh dariku. Tiap hari dilewati katanya. Yang hutan itu, Manggiran. Manggiran itu loh. Beliau kan yang di situ, di makamnya kan di situ. Dulu saat gadis, Saya Iya. ke sini. Ziarah. Iya. Oh, ibu pernah ziarah ke sini? Iya. Ke makam saya ini. sejak kapan kau tertindih? Lama pokoknya ketindihan itu. Oke, ada azan ya. Kita dengar dulu Aku ya. harus kembali. Iya, makasih banyak. Udah cukup aku rasa ya. Terima kasih. Nasihatnya. Ingat pesanku, dia tidak nyata. Dia menyusup melalui perasaan dan menyentuh jiwamu. Maka lawanlah dengan jiwa yang penuh dengan ketakwaan. Jangan lawan dengan pikiranmu, karena pikiranmu tidak akan sampai dan sanggup untuk melawannya. Tapi ketakwaanmu akan menjadi benteng besar bagi dirimu sendiri. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Syekh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wakul jal haq wa yahaqal batin dal mutila kana jauhkan wa nasma'u. Wakul jal haq wa yahaqal batin dal mutila kana jauhkan wa nasma'u rahmatuhu lil mujallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakul jal haq wa yahaqal batil innal batila kana jauhkan wa nadul minal Qur'an ma huwa rahmatuhu lil mu'minin wa la yajiduz zalimin illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kita akan melanjutkan pengobatan dengan mandi air doa. Nanti ibu akan dimasukkan ke dalam air doa yang sudah di dalam gentong untuk diguyur dan dibacakan doa-doa untuk pembersihan dan pemagaran. Ya, alhamdulillah Ibu Widowati sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah mendapatkan resep obat untuk dikonsumsi di rumah, yaitu obat herbal dan juga obat untuk dizikirkan untuk perisai diri. Nah, sekarang Ibu apa yang dirasakan? Segar, enteng. Badannya enteng. Terus Alhamdulillah. apalagi? Sekarang bisa senyum lebar. Terus yang tadi katanya badannya apa? Yang ngap-ngapan tadi itu habis itu disiram itu Oh, kayak ngap-ngap gitu. Terus napas. Nah, terus waktu di terapi Panglima tadi sakit nggak? Iya sakit. Tapi Ibu berusaha nahan ya. Jadi sekarang Panglima Ibu sudah bersihkan ya. Insyaallah. Tapi Ibu harus ini ya. Tadi pesannya saya juga Ibu harus memperiksa diri sendiri dengan doa. Nah, tadi kan udah dikasih doa untuk zikiran. Terus Ibu jangan ini sedikit-sedikit dipikirin gitu. Karena itu nanti akan istilahnya kayak memberi peluang untuk setan itu mendekat gitu. Jadi Ibu nggak boleh banyak pikiran. Mendingan kalau banyak pikiran zikir aja gitu. Ya. Baik, kamu dulu kasih komentar yang sudah mengantar saudaramu, apa pesan-pesanmu setelah ketemu Mata Langit? Ya, misalnya alhamdulillah bagus. Semoga kedepannya Mata Langit lebih sukses lagi lah. Amin. Bu, apa lagi mau disampaikan? Ya saya terima kasih sama Panglima. sama masnya, sama mbaknya. Terima kasih sudah membantu saya selama berobat di sini. Harapannya apa? Harapannya kedepannya ingin ya, Katanya tadi mau bawa suaminya. iya Semoga mau ya diajak berobat ya. Amin. Jadi biar klop gitu. ya biar kalau disuruh sholat itu biar jangan sholat. Yang paling membuat Ibu sedih itu ya, suaminya belum mau sholat ya. Baik, Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Ibu Widowati dari Madiun. Hati yang beku bisa membuat seseorang gampang dikuasai oleh setan. Makanya kita disuruh berbanyak istighfar, zikir dari hati. Bukan hanya mulut saja dan akal dan pikiran kita yang berucap, tapi hati juga harus ikut berucap, harus ikut ngebatinin apa yang kita baca. Tapi pada saat pikiran kita tidak sama dengan hati kita, itu nanti akan sulit gitu kita memaknai gitu apa yang kita ucapkan, karena hati ini adalah perwakilan semua rasa gitu untuk menyampaikan sesuatu yang akhirnya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pikirannya seperti ini, hatinya di tempat yang lain misalnya, itu kan tidak seimbang gitu, tidak searah. Jadi belajarlah untuk menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dan hati. Maka doa-doa yang kita panjatkan akan sampai dan masuk di semua penjuru tubuh kita, dan kita akan terlindungi oleh gangguan-gangguan setan seperti itu. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.